termasuk contoh rame-rame NASA barang tadi ya loh. Ngawur mawon tiang-tiang itu hanya karena ingin di samping di belakangnya ada jeragane. Ini adalah roh Islam paling lemah panjang sejarah berdirinya NU. Sementara Kiai Sepuh yang paling progresif yang dalam pandangan saya, termasuk penyikapan soal HPM ini, ya Mustasar, Kiai Mustafa Bisri. Yang lain saya tidak banyak berharap dah. Saya boleh memberi catatan tentang Kiai Miftahul Ahyar nggak ini? Boleh. Ya, boleh. Iya, apa namanya? Sepanjang saya mengenal NU, sepanjang saya terlibat dalam KNU-an, saya secara akademik melihat bahwa Kiai Miftah adalah roh Islam paling lemah sepanjang sejarah berdirinya NU. Kalau kita bandingkan dengan roh Islam sebelumnya, adalah Kiai Ma'ruf Amin. Dia punya dzurriyyah besar, gennya arahnya ke Kiai Nawawi Al-Bantani. Dia bukan hanya punya pesantren, tapi itu pesantren leluhurnya dan besar. Kiai Miftah itu Miftahus Sunnah, itu dalam peta kepesantrenan siapa yang tahu? Itu pesantren rintisan dan di Surabaya sendiri pun tidak banyak yang kenal. Itu pertama. Yang kedua, Kiai Miftahul Ahyar ini saya serius ya. Jadi saya ketika musyawarah wilayah NU tahun kalau nggak salah 2003 di Areng-Areng Pasuruan, tempatnya wakil bupati sekarang Kiai Mujib Imron, itu ada dua roe Suriah yang macung yang diajukan. Satu adalah Kiai Mas Duki Mahfud almarhum, satunya adalah Kiai Miftahul Ahyar. Dari 40 PCNU di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, tapi PCNU-nya 40. Karena itu Bangil itu punya jadi cabang sendiri, Kencong Jember juga punya jadi cabang sendiri. Jadi 40 cabang. Dari 40 cabang ini, itu 39 memilih Kiai Mas Duki Mahfud. Satu orang itu memilih Kiai Miftahul Ahyar, yang dipidatokan oleh Kiai Hasim itu dipilih oleh dirinya sendiri. Ini nanti kalau saya salah bisa dicek langsung ke beliau. Jadi apa namanya? Oke, sebelum Kiai Miftahul Ahyar kita punya roh Islam Kiai Ma'ruf Amin. Sebelumnya ada Kiai Sahal Mahfud, Kiai Ubaidillah, nanti banyak cerita bisa lah soal Kiai Sahal Mahfud. Kemudian sebelumnya adalah Kiai Fahrudin Masturo, pesantren Masturiyah Sukabumi. Kemudian sebelumnya adalah Kiai Ilyas Ruhiyat Cipasung. Dan sebelumnya luar biasa semua itu, Kiai Ahmad Siddiq. Jadi ini adalah roh Islam paling lemah panjang sejarah berdirinya NU. Sementara perannya sangat krusial di era transisi mengantarkan NU dari abad 1 ke abad kedua, yang diandaikan sebagai akad kebangkitan NU, maka kemudian kita mendapati roh Islam yang tidak mengikuti perkembangan zaman, ya kita bisa berbuat apa? Oke, dulu ketika beliau ini ketika jadi rois Suriah PCNU Surabaya, saya kadang menulis di opini di Jawa Pos itu, saya baca dia waktu itu berdebat dengan Zuhairi Mesrawi, dubes di mana itu, Al Jazeera atau Maroko. Saya membaca bahwa diksinya, kemudian spektrum yang dia tangkap, jadi tidak mencerminkan bahwa itulah kenahlinan. Jadi apa namanya? Kalau kemudian beliau keras penyikapan, menuduh Wahabi, membenturkan NU dengan ini itu dan semacamnya, yaitu kita bisa track dari Kiai Miftah sebelumnya. Wah, ini saya dicari panser kalau begini nih. Ya, Dokter Soleh, itu jangan terlalu jauh dah. Jangan terlalu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla la quwata illa billah. Amma ba'da. Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am PPNU, yang dinilai paling sangat lemah sepanjang berdirinya NU. Karena Rais Am sebelumnya itu luar biasa. Ada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang memang keturunan dari orang hebat. Ada Kiai Haji Sa'al Mahfud yang sudah tidak diragukan lagi kealimannya, dan banyak lagi. Tetapi untuk saat ini Rais Am PPNU dinilai sangat lemah di dalam menyikapi polemik nasab ini. Tidak tahu apa sebabnya. Sedikit mendengar sih, karena beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar mempunyai seorang mantu Habib. Jadi mungkin karena itu akhirnya beliau tidak ikut membahas tentang nasab Habaib Ba'alawi. Ini sangat disayangkan sekali ketika kebanyakan warga NU telah menyuarakan, telah mencoba membongkar kepalsuan dari mereka, para Habaib Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan dari Rasulullah SAW. Tetapi justru malah Kiai Haji Miftahul Akhyar melemahkannya, seakan-akan beliau membela para habaib. Ini sangat disayangkan sekali. Sebenarnya yang kita tunggu-tunggu adalah suara dari para pengurus besar Nahdlatul Ulama, orang-orang kiai-kiai yang menjabati kedudukan di Nahdlatul Ulama sebagai sesepuhnya. Tetapi justru malah sebaliknya. Tapi kita berharap insya Allah ketika nanti semuanya telah terbuka, beliau-beliau ini pasti juga akan bisa menerima bahwa ternyata habaib bukanlah keturunan dari Rasulullah SAW. Akan tetapi kita patut bersyukur karena semakin kesini semakin banyak kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama yang ikut menyuarakan tentang kebenaran ini. Di antara yang paling keras di dalam menyampaikan tentang nasab Habaib Ba'alawi adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan untuk saat ini yang sedang mulai terlihat progresif adalah beliau Kiai Haji Mustafa Bisri, atau biasa dipanggil dengan Gus Mus. Suruh supaya orang-orang NU bangun, bangkit, jangan hanya tidur, karena permasalahan nasab ini sudah tidak bisa didiamkan lagi. Kemudian teringat sedikit kisah tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang diceritakan oleh Gus Mik, bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ternyata juga pernah membentak seorang habib yang tidak berakhlak, yang ingin dihormati. Ketika beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sedang bersama seorang tamu, tiba-tiba ada seorang habib yang datang, tetapi oleh beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak dihiraukan, dibiarkan saja. Lantas sang habib tersebut berkata, "Ana minal habaib," saya adalah seorang habib, dengan harapan supaya dihormati oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tetapi tanggapan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari justru malah membentaknya. Asyarafu minal adab, kemuliaan adalah dari akhlak.
Wa man laisa lahul adab fa alaisa antalab. Maka barang siapa yang tidak memiliki akhlak, maka baginya wajib disantelap saja supaya minggir. Bagi saya ini adalah penegasan oleh Hadratus Syekh Asy'ari bahwa orang NU dalam memuliakan seseorang itu yang diutamakan adalah akhlaknya, kemudian ilmunya, adapun nasabnya adalah yang nomor sekian. Maka kita orang NU harus pandai-pandai menilai mana orang yang berakhlak, mana orang yang dalam perbuatan dan ucapannya didasarkan pada ilmu, bukan hanya orang yang selalu membangga-banggakan nasabnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.